Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul hadi wal 'ishrun, utawi macem kang nomor selikur iku fi ma'rifatil ali wan nazili, tentang mengenali sanad yang ali yang tinggi, wan nazili dan sanad yang turun, min asanidihi saking sanad-sanad Al-Qur'an. Bacaannya, jadi yang dimaksud sanad ini ya bacaan, mata rantai saya dapat bacaan seperti ini dari siapa gitu. Karena Al-Quran memang riwayat, tidak bisa pakai diroyah. Ada ulama yang sibuk mengkaji riwayat, ada ulama yang sibuk soal diroyah. Diroyah itu bisa diketahui melalui pikiran, melalui akal sehat, tetapi kalau riwayat tidak bisa. Kalau diroyah bisa. Jadi kalau ilmu riwayah itu ya sudah menelusuri. Berarti kalau ilmu diroyah itu pakai otak. Suyuti termasuk ulama yang alim fi ilmi riwayah. Mungkin yang diroyah itu antara lain Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan kalangan mutakallimin itu. Jadi karya mereka akan lebih tampak rasional, mungkin ke arah sana. Tapi kalau yang ilmu riwayah itu ya riwayat jarine, tidak bisa, harus ada betul-betul, entah itu riwayatnya pakai kitab atau riwayatnya pakai tatap muka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamur wasilu anna talaba uluwil isnadi, sak temene golek dhuwure sanad iku sunnatun, adalah tradisi. Artinya ketika Suyuti mengucapkan ini, itu dibilang sunnatun, itu ya tradisi, dalam arti sudah jamak dilakukan pada waktu itu. Terus di sini ini dikasih alasan mengapa kok sunnah. Ini terma sunnah di sini saya lebih cenderung memahaminya memang tradisi ya, paling gitu. Kalau dimaknai sunnah yang hukum itu terlalu sempit mungkin karena dia tradisi berawal dari akal budi yang baik, sehingga itu menjadi jalan mendekat kepada Allah. Fa innahu krono sak temene goleki dhuwure isnad iku kurbun, adalah bentuk kedekatan ilallahi dan Gusti Allah. Wa qad qasamahu ahlul hadisi, karena Imam As-Suyuti alim di bidang hadis, jadi mau tidak mau isnad sanad Al-Quran itu hubungannya sama ahlul hadis. Jadi
yang sudah duluan dikodifikasikan, ilmunya yang sudah duluan dibukukan, jadi pakai istilah mereka. Karena memang satu, ulumul hadis sama ulumul Quran. Ulumul hadis banyak yang nulis, tetapi ulumul Quran sedikit yang mengumpulkan jadi satu. Maka itu menjadi dasar inisiatifnya Asyuyuti untuk mengumpulkan jadi satu ini. Jadi termanya pakai terma-terma ahlul hadis tetap. Apa dokos samalan teman-teman sampun bagi-bagi hu ing iku ulumul isnad ahlul hadis sapa ulama hadis ila khamsati aqsamin maring lima pira-pira bagian. Wa ra'aitu lan ningali ingsun ha ing niku aksam, ha ing niku khamsati aqsamin takti iku tumeka huna ing iki. Takti iku tumeka apa khamsati aqsam huna ning kene. Al awal utawi kang pertama sing paling dhuwur isnate ya, sanadnya al qurbu adalah cedhak min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsul adadu saking sekirane al adadu utawi wilangan iku maujud bi isnadin kelawan pensanatan nadhifin kang resik ghairi dhaifin ora lemah. Wa huwa lan utawi iku al qurbu atau al awalu afdalu anwa'il uluwi adalah paling utama ni macam-macamnya dhuwure isnad. Wa ajalluha lan paling gedene anwa'il uluwi. Wa a'lama lan utawi paling dhuwure barang. Maksudnya sanad ya kok ukang tumi boli syaifi li syuyukhi katwe pira-pira syekh fi hadza zaman ing dalam zaman menika era Suyuti 900-an Hijriah. Tumibu apa isnadun isnad iku rijaluhu utawi para perawinya isnad arba'at asyara rajulan adalah 14 orang. Kalau di zaman kita ini paling tinggi itu ya di zamannya Asyuyuti itu sekitar Asyuyuti 900-an 911 Hijriah, berarti sekitar 9 abad itu bisa punya sanad Al-Quran 14 orang rawi sampai ke Rasulullah, itu sudah paling tinggi itu. Wa inna ma yaqa'u dzalika wa inna ma lan angin pastinya yaqa'u tumibo atau terjadi dzalika apa mengkono-mengkono isnad min qiraat Ibnu Amirin saking wawasane qiraahnya atau wawasane wajane qiraahnya Imam Ibnu Amir min riwayat Ibnu Dakwan saking riwayat Imam Ibnu Dakwan. Ini urutan pertama. Jadi qiraahnya Ibnu Amir. Ini Asyuyuti tidak membedakan apakah qiraah ini adalah qiraah sab'ah ataukah qiraah asyarah. Jadi kalau sudah dibilang qiraat Ibnu Amirin berarti Imam Ibnu Amir ini adalah salah satu a'immatil qurra gitu. Salah satu dari imam yang 7 itu. Bisa 14. Kadang-kadang perawinya berubah jadi qurra juga gitu. Ibnu Amir di sini dimasukkan qiraah sab'ah. Meskipun nanti ada beberapa yang Imam Asyuyuti tidak menyebutkan ini masuk yang sab'ah atau asyarah. Yang jelas kalau qiraahnya Imam Ibnu Amir periwayatnya itu karena dia qori Usyam, periwayatnya ada 2, yaitu Hisham sama Imam Ibnu Dakwan. Nah ini yang jalurnya Imam Ibnu Dakwan. Itu 14 orang sampai ke Rasulullah. Summa khamsata asyara mongko nuli 15. Orangnya 15.
urutan di bawahnya, grade di bawahnya gitu. Wa inna malan angin pesini yaqahu tumibo dzalika mengkono isnad min qiraati Asimin saking qiraat Imam Asim, min riwayati Hafsin saking riwayatnya Imam Hafs. Jadi derajat berikutnya adalah qiraahnya Imam Asim yang ada sekarang ini, yang masyhur, yang kita baca di Al-Quran dari Kufah. Imam Asim Qori'ul Kufah gerahnya. Riwayatnya ada dua, ada Imam Sya'bah, ada Imam Hafs. Nah, di sini dari Imam Hafs. Wa qira'atu Ya'qubah, lan yang juga 15 orang juga itu dari qiraahnya Imam Ya'qub. Wa qira'ati Ya'qubah, lan qiraatnya Imam Ya'qub min riwayati Ruwaisin saking riwayatnya Imam Ruwais. Nah, ini tidak disebutkan sama Asyuti. Imam Ya'qub tidak termasuk dalam qiraah sab'ah. Mungkin ada di Asyarah, mungkin kalau di sab'ah tidak ada. Tidak ada nama Ya'qub. Saya sebutkan yang sab'ah ini Imam Nafi itu Madinah, Imam Ibnu Katsir Mekah, Imam Ibnu Katsir Mekah, kemudian Imam Abu Amrin Basrah, Imam Ibnu Amir Asyam, orang Syam, qori'nya Syam, kemudian Imam Asim, orang Kufah, qori'ul Kufah, kemudian Imam Hamzah, qori'ul Kufah juga, yang terakhir Imam Ali Al-Kisai itu juga qori'ul Kufah. Masing-masing dari 7 orang ini punya 2 perawi yang dipilih gitu. Kalau di sab'ah nanti akan dijelaskan oleh Asyuti apa yang disebut qiraah, apa yang disebut riwayah, apa yang disebut thariqun, jalur. Jadi yang jelas qiraah itu perbedaan pendapatnya, berarti dia imam qurra'nya. Kalau riwayat itu berarti perawinya, derajatnya di bawahnya lagi, di bawah imam itu. Terus kemudian dari 2 perawinya imam itu ada lagi di bawahnya jalurnya dari siapa gitu. Ada thariqunnya. Di 3 itu. Nanti kalau thariqunnya sama-sama pecah lagi jadi wajahun, jadi wajah macam. Itu ada 4 istilah, jadi qiraah, riwayah, thariqun, kemudian wajahun. Nanti akan dijelaskan oleh Asyuti. Jadi kalau di zamannya Asyuti itu yang paling dekat itu ya 14 orang, kemudian 15 orang. Jadi perawi ke atasnya itu dia dapat bacaan Al-Quran itu. Jadi grade-nya ada yang 14, ada yang 15. Itu zamannya Asyuti. Kalau zaman sekarang ya lebih dari itu. Cuma karena ini sudah ada buku kitabnya, ada kitab yang ditulis, jadi kebanyakan itu kembalinya ke sana, ke Imam Abu Amr Ad-Dani itu ke sana. Nanti di mana kitab itu kemudian diringkas oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi juga punya sanad juga yang sampai ke kita sekarang itu. Jadi Imam Asy-Syatibi itu ke atas itu sudah melalui periwayatan kitab. Jadi meskipun mereka juga setoran ngaji sorogan itu, nyetor ke imam masing-masing itu, ke gurunya gitu. Tapi yang jelas sekarang sudah lebih dari 14 itu. Ya kira-kira begitu. Kalau di Kudus itu 36 sudah. Di Kudus itu di masa saat ini. Jalurnya Imam Asy-Syatibi sama, ke atasnya ke Imam Asim itu jadinya ke yang 15 gitu. Asani utawi kang nomor kalih, bagian kang nomor kalih, grade di bawahnya lagi, min aqsamil uluwi saking pira-pira bagian dhuwure sanad, indal muhaddisin ing dalem ngersani atau menurut para ahli hadis,
inggih menika al-qurbu cedhek ila imamin maring salah satu imam min a'immatil hadis saking pira-pira imam hadis. Contohnya kal A'masy kaya dene Imam Al-A'mash wa Husyaimin dan kaya dene Imam Husyaim wa Ibnu Juraijin dan kaya dene Imam Ibnu Juraid wal Auza'i dan kaya dene Imam Al-Auza'i wa Malik dan Imam Malik. Al-Bukhari tidak dimasukkan sini karena Al-Bukhari meskipun salah satu pemilik dari Kutubus Sittah itu, beliau tidak dikenal sebagai qurra'ul Qur'an. Wa nadhiruhu lan utawi bandingane yang semacam ini derajat di bawahnya berarti lebih dari 15 ini sudah. Guna al-qurbu inggih menika cedhek ila imamin saking salah satu imam minal a'immati sab'ati saking pira-pira imam as-sab'ati kang 7. Jadi derajat yang kedua ini yang tertinggi kalau sanadnya itu nyambung ke imam-imam ahli hadis, karena mereka bukan hanya qiraah Al-Quran yang diriwayatkan, tapi juga hadisnya Kanjeng Nabi yang antara lain yang terkait dengan Al-Quran, maka derajat mereka lebih tinggi gitu. Terus kemudian yang hampir sama dengan itu adalah imamin minal a'immatis sab'ah, terhubung ke salah satu imam yang 7. Fa'alama yaqa'ul yauma, fa'alama moko utawi paling dhuwure sanad yaqa'u kang tumibu al yauma dina iki dari Asyutil Syuyukhi kang tumibu apa sanad al yauma dina iki kang tumibu apa ma'al yauma dina iki li syuyukhi katu pira-pira syekh bil isnadi kelawan kawasanan al muttasil kang muttasil bitilawati kelawan tilawah ila Nafi'in teng Imam Nafi' isna asyara adalah 12 wa ila Ibnu Amir dan teng Imam Ibnu Amir isna asyara juga 12. Itu orang 12 orang. Ke Imam Nafi' itu 12, ke Imam Ibnu Amir juga 12. Ke Imam Ibnu Amirnya bukan ke Rasulullah, ke Imam Ibnu Amirnya atau ke Imam Nafi'nya. Itu di zaman Asyuti itu 12 orang gitu. Terus kemudian asalisu tawi kang nomor 3 saking dhuwure isnad derajat grade yang nomor 3 indal muhaddisin menurut ulama hadis al-ulu nggih menika dhuwure sanad bin nisbati kelawan hubungan ila riwayati ahadil kutubis sittati maring periwayatan salah setunggal kitab ingkang 6 ini kitab hadis. Al-Bukhari masuk ya, tapi derajatnya di bawahnya yang 2 tadi. Kitab yang 6 itu ya antara lain Sahihul Bukhari itu termasuk Kutubus Sittah, kitab sahih, tapi kan ada grade-grade-nya itu istilah-istilahnya, ada sahih, ada sunan, ada musannaf, ada musnad. Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada apa namanya Sahih Ibnu Hibban, ada Al-Mustadrak, ada Muwatta, itu antara lain itu ya. Tapi Imam Malik tadi sudah disebut. Ini derajat berikutnya adalah kitab-kitab sanad yang terhubung ke riwayat salah satu dari Kutubus Sittah. Di Indonesia itu setahu saya Mbah Hasyim Asy'ari itu nyambung ke Imam Al-Bukhari dari Mbah Khotib Sambas, Mbah Yasin Al-Fadani, itu nyambung. Jadi tapi bukan terkenal sebagai qiraah sab'ah gitu. Terus bi ayyarwiya, gambarannya bi ayyarwiya kelawan yen to ngriwayataken sapa perawi hadisan ing salah satu hadis laurawahu yang andai kata ngriwayataken sapa perawi ing hadis min tariqi kitabin saking
jalur salah satu kitab minas sittati saking kitab kang 6 waqa amoko tumiba sapa man anzala iku kelawan luwih cendhek lebih turun mimma saking barang lau andai kata rawang riwayataken sapa prawihu ing ma min wairi tariqha saking sakliyane jalur sitah. Jadi derajatnya kalau ada yang meriwayatkan hadis selain dari yang 6 itu statusnya di bawahnya sudah itu. Wa nadhiruhu lan utawi bandingane derajat kang nomor 3 asalis itu guna di sini al-ulu adalah dhuwure sanad binisbati kelawan hubungan atau jika dibandingkan atau jika mempertimbangkan ila ba'dil kutubil masyhurati maring sebagian biro-biro kitab al-masyhurati kang masyhur fil qiraati ing dalam qiraat. Jadi setelah kitab hadis di bawahnya itu ada kitab qiraat. Kayak dene contoh kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir karyanya Fikir fil Qiraat As-Sab'i Imam Abi Amr Ad-Dani tadi itu. Wasyatibiyati lan kayak dene kitab Syatibiyah Nazam Hirzul Amani Wawajihud Dahani judulnya. Nazam bentuknya yang dipakai oleh Mbah Arwani ya, yang kitab Syatibiyah ini. Jadi Mbah Arwani ngaji ke mana, ke Mbah Munawir, yang disyaratnya itu harus hafal Quran dulu baru boleh ngaji syaf'ah. Terus kemudian hasil setorannya beliau rangkum menjadi kitab setoran yang terkenal di Kudus itu sampai ke Mesir. Jadi Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat itu hasil setorannya Mbah Arwani ke Mbah Munawir gitu. Itu pakai kitab Syatibiyah ini. Wa yaqa'u fi hadzal naui lan wa yaqa'u lan tumibu fi hadzal naui ing dalem macam nika ingkang nomor 3 ini. Jadi yang 3 grid ketiga ini adalah ingkang tumibu wa yaqa'u lan tumibu fi hadzal naui, maksudnya terjadi fi hadzal naui ing dalem macam nika kang nomor 3 ini. Apa al muwafaqatu muwafaqat wal abdalu lan biro-biro abdal, maksudnya ganti statusnya, wal musawatu lan musawat wal musafahatu lan musafahat. Saya tidak bisa terjemahkan itu karena nanti dijelaskan sama itu istilah-istilah ini. Apa yang disebut muwafaqah dalam periwayatan qiraah itu, apa yang disebut al-badlu badal dalam periwayatan qiraah ini, itu akan dijelaskan. Nah, yang pertama, fal muwafaqatu maka utawi kang diarani muwafaqah inggih menika ayajtami ayan kumpul dadi siji tariquhu apa jalur sanadnya ma'a ahadi ashabil kutubi ing dalem sartane salah sijine pengarang pira-pira kitab fi syai kutub kitab fi syaihihi ing dalem gurune. Waqat yakunu lan kadang-kadang ana apa iku ijtima kumpulnya itu ma'uluwin ing dalem sartane dhuwure sanad alama ing atase barang lawrawahu yang andai kata rawang riwayataken sapa prawihu ing mah min tariqihi saking jalurnya uluwin itu. Ini jawabnya dibuang. Jadi lawrawahu min tariqihi sama dengan yang di atas tadi itu. Laurawahu min tariqi kitabin minas sittati wa qa'a anzala mimma laurawahu min wairi tariqiha itu. Jadi Asy'uti kata-katanya diringkas jadi ma'uluwin ala ma laurawahu min tariqihi tadi sudah sebutkan sama dia. Jawabnya sudah jelas. Jadi kalau dia meriwayatkan dari kitab yang ini ashabil kutub fi syaihihi ini, maka dia bisa
sanadnya bisa turun kalau, maksudnya derajatnya akan di bawahnya kalau dia meriwayatkan dari selain ahadi ashabil kutub ini gitu. Dari selain itu maka derajatnya di bawahnya. Itu waqad yakunu ma'uluwin, kemudian dilanjutkan waqad la yakunu, lan kadang-kadang ora ono apa iku thariq atau ijtima. Jadi kadang-kadang itu jalurnya itu di salah satu jalur di bawahnya perawinya imam qiraah itu ada yang nama yang merupakan salah satu penulis dari kitab, entah itu kitab hadis. Kalau tadi disebutkan kitab hadis, ada kitab qiraah. Jadi kumpul sama jalurnya itu sama. Jadi begitu dirunut seret ke atas, oh ternyata di bagian yang nomor berapa ini sama ke atasnya. Jadi kadang-kadang ya tidak begitu. Contoh, langsung contohnya. Mithaluhu, tapi contohnya muwafaqah itu fi hadzal fanni, ing dalem fan menika bidang ini, qiraah ini. Qiraatu bin Katsirin, riwayatul Bazi, Thariq bin Bunani, an Abi Rabi'atan. Nah ini contohnya. Satu, jadi bacaannya Imam Ibnu Katsir, ini kata-katanya begitu istilahnya. Qiraatu bin Katsir, bacaannya Imam Ibnu Katsir, riwayatul Bazi, berdasarkan riwayatnya Imam Al-Bazi, Thariq bin Bunanin, dari jalurnya Imam Ibnu Bunan. Ibnu Bunan ini yang menghubungkan ke Al-Bazi. Jadi yang menghubungkan ke Al-Bazi itu ada banyak jalur. Jalurnya yang dipilih adalah Imam Ibnu Bunan gitu. Imam Ibnu Katsir punya banyak perawi, tetapi yang paling yang kredibel itu kan diambil dua-dua. Periwayatnya Imam Al-Bazi. Ini satu bacaan saja. Satu bacaannya Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazi dari jalurnya Ibnu Bunan, dari an Abi Rabi'ah, dari Abi Rabi'ah, Rabi'ah anhu dari Imam Ibnu Katsir. Itu jalurnya banyak. Jadi jalurnya begitu. Jadi, yang ingin disampaikan adalah qiraatu bin Katsirnya itu. Riwayatnya siapa? Imam Ibnu Bazi. Imam Ibnu Bazi dari jalur siapa? Dari jalurnya Imam Ibnu Bunan, an Abi Rabi'ah, dari Abi Rabi'ah, anhu dari Imam Ibnu Katsir. Gitu. Yarwi meriwayatkan hateng niku qiraatu bin Katsir Ibnu Jazari sapa Imam Ibnu Jazari min kitabil Miftah, saking kitab Al-Miftah, li Abi Mansurin, karya Imam Abi Mansur Muhammad bin Abdul Malik bin Khairun, karyanya Imam Abi Mansur Muhammad bin Abdul Malik bin Khairun. Riwayat yang kedua, wa min kitabil Misbah, dan dari kitab Al-Misbah, li Abil Karam, karyanya Imam Abil Karam Asy-Syahrozuri, ingkang bangsa Syahrozur. Titik. Wa qara alan sami-sami maca biha kelawan riwayatu, kelawan niku qiraatu bin Katsir kullun sapa masing-masing minal madzkurina saking tiyang yang kasebut ala abdis sayyid ing atase Syekh Abdis, ing atase Imam Abdis Sayyid bin Attab. Titik. Jadi yang sudah baik dari kitab Al-Misbah maupun dari kitab Al-Miftah ini sama-sama baca atau setoran kepada Imam Abdis Sayyid bin Attab. Fariwayatuhu laha min ahadit tariqah ini tusamma muwafaqatan. Fariwayatuhu moko utawi periwayatannya Imam Ibnul Jazari tadi laha maring qiraahnya Imam Ibnu Katsir min ahadit tariqah ini dari salah satu dari dua jalur itu, jalurnya kitab Al-Miftah dan jalurnya kitab Al-Misbah tadi itu tusamma iku diarani apa riwayatul Jazari muwafaqatan kelawan jeneng muwafaqah lil akhari maring liyane. Muwafaqah itu artinya cocok.
lil akhari kadhe kitab liyane atau riwayat liyane bistilahi ahli hadis kelawan istilahipun ahli hadis. Itu yang disebut muwafaqah. Jadi dua kitab tapi bertemu di gurunya. Imam Ibnu Katsir itu bertemu di situ lah intinya itu. Jadi satu cocok. Wal badalulan utawi kang aran al badal, riwayat al badal ayyajtami'a nggih menika yen to kumpul jadi siji. Napa sing kumpul niki wau? Tariknya, kumpul itu tariknya. Ayyajtami'a apa yen to kumpul apa tarik jalurnya itu ma'ahu ing dalem sartane sanad fi syaikhihi ing dalem gurunya perawi fasoidan sampai terus munggah. Waqat yakunu lan kadang-kadang ana apa iku ijtima aidon uga bi'uluwin iku kelawan luhure. Jadi ada kadang-kadang berkumpulnya itu sama-sama di sana tertingginya. Waqat layakunu lan kadang-kadang orang kadang-kadang waqat layakunu lan kadang-kadang layakunu ara ono apa iku ijtima kaya bi'uluwin maksudnya. Waqat layakunu bi'uluwin gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang tidak kumpul di pas sanad tingginya, kadang-kadang berkumpul di pas sanad tingginya. Contohnya misalu utawi contone badal wa guna teng mriki qiraatu Abi Amrin adalah qiraahnya Imam Abi Amrin wa riwayatud Duri Imam Abi Amrin riwayatud Duri riwayatnya Imam Ad-Duri Thariq bin Mujahidin jalurnya dari Imam Ibnu Mujahid an Abi Zahra'i saking Imam Abi Zahra anhu saking Abi Amr. Jadi yang Abi Zahra ini yang menghubungkan ke Abi Amr. Ada dua model di dalam biografinya para perawi qiraah itu. Ada perawi yang punya perantara terhadap imamnya, imam yang diriwayatkan oleh dia itu. Ada yang tidak punya perantara. Itu maksudnya tidak punya perantara itu bisa langsung, bisa memang hanya kondangnya saja seperti itu. Seperti imam dua perawi Imam Nafi. Ini katanya di sini laisa baina imamihim wa bainahum wa baina imamihim wasitotun. Tidak ada wasitohnya, tidak ada perantaranya. Berarti langsung. Itu bisa jadi langsung. Ada beberapa imam yang dua perawinya itu punya wasitoh, punya perantara. Jadi tidak langsung ketemu imamnya. Itu jadi antara lain dua perawinya Imam Nafi, dua perawinya Imam Asim, dua perawinya Imam Ali Al-Kisai. Itu yang tidak punya wasitoh di antara mereka dan di antara imam-imam dan perawinya itu tidak punya wasitoh. Wasitoh artinya perantara. Bisa jadi ketemu langsung, bisa jadi. Kalau yang ada wasitohnya itu 4, Imam Ibnu Katsir, Imam Abi Amr tadi kan dari Atabah itu jadi. Gitu. Yang satunya lagi Imam Ibnu Amir dan Imam Hamzah. Saya ulangi lagi, Imam Ibnu Katsir, Abi Amr, Ibnu Amir dan Hamzah. Itu yang ada perantaranya. Tadi itu Imam Abi Amrin. Jadi perantaranya jalurnya Imam Mujahid dari Abi Zahra. Abi Zahra ini yang perantaranya. Gitu. Rawang riwayataken hateng niku qiraatu Abi Amrin Ibnul Jazari. Ibnul Jazari sapa Imam Jazari min kitab At-Taisir dari kitab At-Taisir. Qira'a maca biha kelawan niku qiraatu Abi Amrin Ad-Dani sapa Imam Ad-Dani macane setoran ala Abil Qasim ing atase Imam Abil Qasim Abdul Aziz bin Ja'far Al-Baghdadi, Imam Abdul Aziz bin Ja'far Al-Baghdadi. Wa qira'a lan ugi maca sapa Imam Ad-Dani biha kelawan niku qiraatu Abi Amrin
ala Abi Thahirin ing atase Abi Thahir setoran teng Imam Abi Thahir. Imam Abi Thahir an Ibnu Mujahidin saking Imam Mujahid. Lan ugi Imam Ibnul Jazari itu selain dari kitab At-Taisir, beliau juga wa minal misbahi dari kitab Al-Misbah. Qara'a sampun maca biha kelawan niku qiraatu Abi Amrin biha kelawan qiraae Abi Amrin Abdul Karom sapa Imam Abdul Karom macane ala Abi setoran teng ala Abil Qasim Yahya ibn Ahmad ibn Saibi teng Imam Abil Qasim Yahya bin Ahmad bin As-Saibi. Wa qara'a lan ugi maca sapa Abdul Karom tadi itu biha kelawan Abi Amrin ala Abil Hasani Al-Hammami setoran teng Imam Abil Hasan Al-Hammami. Terus malih wa qara'a lan ugi maca sapa Imam siapa namanya Abdul Karom ini kepada Ali ala Abi Thahirin ing atase Imam Abi Thahir. Fariwayatuhu laha fariwayatu maka utawi periwayatan Imam Ibnul Jazari laha teng qiraa'e Imam Abi Amr tadi min tariqil misbah dari jalur Al-Misbah kitab Al-Misbah itu sama diarani apa iku riwayat badalan sebagai badal lidan katu Imam Ad-Dani fi syaihi yang dalam gurune Ad-Dani. Ini memang kalau bab riwayat ini mau tidak mau harus pakai skema. Kalau diskemakan itu bisa dipahami, kalau belum diskemakan, kalau tidak punya ingatan yang kuat saya kira sulit itu. Seperti kita lihat ini ke atas tadi. Ad-Dani ini kan Imam Ibnul Jazari itu meriwayatkan dari kitab At-Taisir bahwa Imam Ad-Dani itu setoran sama Abil Qasim Abdul Aziz. Terus kemudian wa qara'a biha ala Abi Thahir. Terus kemudian Imam Ad-Dani itu juga membacakan setoran qiraahnya Abi Amrin itu kepada Imam Abi Thahir. Jadi Imam Ad-Dani ini pun membaca kepada setoran kepada Imam Abi Thahir. Sementara dari kitab Al-Misbah Imam Ibnul Jazari juga meriwayatkan bahwa Abdul Karom itu langsung bacanya kepada Abil Qasim. Abil Qasim dari kitab Al-Misbah itu dia meriwayatkan Ibnul Jazari ini meriwayatkan dari kitab Al-Misbah itu bahwa Abdul Karom membaca kepada ala Abil Qasim setoran ke Imam Abil Qasim. Pada saat yang sama dua-duanya Imam Abil Qasim dan Al-Karom kalau tidak keliru sama-sama membaca wa qara'a sama-sama membaca sapa dua orang itu maksudnya ini tadi Abdul Karom sama siapa tadi Imam Ad-Dani itu boleh jadi begitu, dua orang itu sama-sama membaca wa minal misbahi qara'a biha Abdul Karom ala Abil Qasim, ya dua orang itu sama-sama membaca kepada Abdul Qasim Yahya ini As-Saibi ini sama Al-Hammami sama-sama membaca maksudnya setoran ke Imam Abi Thahir. Jadi ketemu sama jalurnya Imam Ad-Dani juga baca setoran kepada Abil Qasim Abdul Aziz bin Ja'far Al-Baghdadi, baca ke setoran ke Abi Thahir juga. Ini sama lihat itu ditengeri
dengerin. Kalau tidak ditulis memang nggak bisa, harus diskemakan baru ketahuan. Nah intinya gitulah, ada jalur yang sama tetapi yang satu lebih dekat. Jalurnya itu kalau dari kitab At-Taisir 1, 2, kalau dari kitab Al-Misbah itu ada 2 orang. Jadi kalau dari kitab At-Taisir itu kan hanya 1 orang. Wa qara'a biha ala Abi Thahir itu 1 orang. Sementara dari kitab Al-Misbah yang membaca atau setoran kepada Imam Abi Thahir itu 2 orang, yaitu As-Saibi sama Al-Hammami. Jadi otomatis karena 2 orang yang setoran dan meriwayatkan hal yang sama, itu lebih jelas, lebih akurat. Maka periwayatannya Imam Ibnul Jazari terhadap qiraahnya Abi Amr dari jalur kitab Al-Misbah itu disebut badalan Ad-Dani, menggantikan periwayatannya Imam Ad-Dani fi syaihi ing dalam gurune Ad-Dani, gurunya Ad-Dani, gurunya lagi itu. Jadi diambil jalur yang paling dekat gitu. Itu dianggap menggantikan badalan. Terus istilah selanjutnya adalah wal musawatu, artinya bersamaan. Ayakuna inggih menika yen to ana apa sanad itu saja baina rawi ngantarane perawi wan nabi lan ngantarane kanjeng Nabi awis sahabi utawa ngantarane sahabat Nabi auman dunahu atau orang dunahu yang di bawah level sahabat ila syaikhin maring salah ila syaikhi ahadi ashabil kutubi maring gurune salah satunya ashabil kutubi wong kang duweni kitab, maksudnya duweni pira-pira kitab, maksudnya kitab hadis itu insyaallah. Atau kalau bukan kitab hadis yang dimaksudkan adalah kitab qiraat seperti At-Taisir, Al-Misbah sama Al-Miftah tadi itu. Jadi terhubung ke sana. Kama kaya dene baina ahadi ashabil kutubi, kama kaya dene sanad ingkang wonten baina ahadi ashabil kutubi ing antarane salah setunggali ashabil kutubi pira-pira pengarang kitab qiraat atau kitab periwayatan lah intinya itu. Yang lebih khusus periwayatan hadis yang agak dikembangkan namanya periwayatan qiraat. Wan nabi lan kanjeng Nabi awis sahabi atau sahabi auman atau orang tunau yang ada di bawah sahabi alama ing atase barang zikira ingkang sampun disebut apa maksudnya minal adati saking pira-pira wilangan. Jadi intinya itu ya harus ditulis itu, kalau ingin tahu itu ditulis dulu sebanyak itu, baru nanti ketahuan derajatnya di mana, tobakohnya ada di mana. Seperti kitab yang sampean kirim itu datanya kan lumayan lengkap itu, sangat lengkap sekali itu. Nanti baru bisa tahu kalau ditulis. Ditulis ini jalurnya ke sini. Oh kalau ini sama dengan ini berarti yang lebih dekat menggantikan yang sama ini. Gitu. Kira-kira gitu ya. Agak membingungkan karena saya nggak hafal juga. Kalau nggak hafal periwayatan itu. Pokok maksudnya begitulah kira-kira. Itu yang disebut musawah. Terus wal musafahatu, kemudian istilah musafahah. Lan utawi kang aran istilah musafahah, mana aslinya ya musafahah ini ya ketemu. Ayakuna inggih menika kudu ana apa iku tarik jalur itu aksara iku luwih akeh napane adadan jumlahe minhu saking tarik biwahidin kelawan siji faka'annahu moko kaya ne perawi lakia iku ketemu sapa perawi sahibadzalikal kitabi ing wong kang ngarang kitab niku wasafaha terus wonten salaman sampai paribasan sapa perawi huteng niku sahibi dzalikal kitab wa akhadhalan terus njupuk sapa perawi anhu saking iku kitab.
Jadi lebih dekat lagi kemana, ke jalurnya itu, jalurnya. Kalau ini lebih ke seolah-olah hampir ketemu dengan pengarang kitabnya, bukan hanya mendengar bacaan. Mithalu utawi contone musafahah nggih menika qiraatun Nafi'in, qiraahnya Imam Nafi', rawa ingkang ngriwayataken hadeng niku qiraatun Nafi', Asy-Syatibi sapa Imam Asy-Syatibi, an Abi Abdillah Muhammad bin Ali An-Nafzi, saking Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali An-Nafzi, an Abi Abdillah bin Gulam Al-Farasi, saking Imam Abi Abdillah bin Gulam Al-Farasi, an Sulaiman bin Najahin, saking Sulaiman bin Najah, wa wairihi lan lintuni Sulaiman bin Najah, an Abi Amrin Ad-Dani, saking Abi Amr Ad-Dani. Itu pengarang kitab sudah, Abi Amr Ad-Dani, kitab At-Taisir. Terus Abi Amr Ad-Dani an Abil Fatih, saking Abil Fatah Faris bin ingkang asma Faris bin Ahmad, an Abdul Baqi, saking Imam Abdul Baqi bin Hasan, an Ibrahim bin Umar Al-Muqri, saking Ibrahim bin Umar Al-Muqri, an Abil Husain bin Buyan, saking Abil Husain bin Buyan, an Abi Bakr bin Al-Asy'athi, saking Abi Bakr bin Asy'ath, an Abi Ja'farin Ar-Rubai, saking Abi Ja'far Ar-Rubai al-ma'rufi ingkang dipun kenal bi Abi Nasyidin kelawan juluk Abi Nasyid, angkolun saking Imam Qalun, an Nafi'in saking Imam Nafi'. Qalun ini salah satu periwayat bacaannya Imam Nafi', dan punya dua Imam Nafi'. Imam Nafi' punya dua perawi, yaitu Qalun dan Waros. Yang ini cari jalur Qalun. Itu periwayatnya Qalun, jalurnya siapa tadi itu ya, bisa Abi Ja'far Ar-Rubai ini al-ma'ruf bi Abi Nasyid, ini jalurnya. Warawahalan, ini perbandingan dua. Jadi yang pertama itu Asy-Syatibi di qiraahnya Imam Nafi' yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi, bacaannya Imam Nafi' dari perawi namanya Qalun. Sekarang yang kedua musafahahnya. Yang pertama tadi, saya ulangi lagi, yang pertama tadi qiraahnya Nafi', rawah Asy-Syatibi, yang diriwayatkan Syatibi. Terus kemudian diperbandingkan dengan yang kedua, warawaha lan sampun riwayataken teng qiraatun Nafi' Ibnul Jazari, sapa Imam Ibnul Jazari, an Abi Muhammad bin al-Baghdadi, saking Abi Muhammad bin Baghdadi Ibnul Baghdadi, wa ghairihi lan tintune Muhammad bin al-Baghdadi, Anis-Sa'il, saking Imam As-Sa'il, Anil Kamali, saking Imam Kamal bin Faris, an Abil Yumni Al-Kindi, saking Abil Yumni Al-Kindi, an Abil Qasim, saking Abil Qasim Hibatillah, sing angsal jeneng Hibatillah ibni Ahmad Al-Hariri, yuganipun Ahmad Al-Hariri, Hibatillah bin Ahmad Al-Hariri ini an Abi Bakrin Al-Khayyati, saking Abu Bakr Al-Khayyat, anil Faradi, saking Imam Al-Faradi, an Ibni Buyan, saking Ibni Buyan. Tadi ada yang menyebut Ibni Buyan tadi, nama lengkapnya Abil Husain bin Buyan, tadi ditandai sambil tandai. Fahadihi moko utawi iki periwayatan seperti ini adalah musawatun, sama kesamaan li Ibnul Jazari, kata Imam Ibnul Jazari. Sama dengan siapa? Sama dengan punyaan Asy-Syatibi gitu. Li anna bainahu krono sak temene ing antarane Imam Ibnul Jazari wa baina Ibnu Buyan lan ing antarane Imam Ibnu Buyan sab'atan utawi pitu, ada 7 orang, sama-sama 7-nya. Wahyalan utawi iku pitu, al-adadu inggih menika wilangan, allati kang baina Syatibi wa bainahu, wonten ing antarane Imam Asy-Syatibi wa bainahu lan ing antarane Imam Ibnu Buyan. Jadi sama jalurnya
Imam Asy-Syatibi sama Imam Ibnul Jazari itu yang disebut musawat. Jadi kayaknya ini memang memperbandingkan sanad-sanad dari kitab At-Taisir, Al-Miftah, Al-Mifdah, Al-Misbah sama apa namanya, yaitu 3 kitab itu, At-Taisir, Al-Miftah, Al-Misbah sama Imam Asy-Syatibi. Dan banyak sekali kitab qiraah sab'ah. Nah, itu periwayatannya itu diseimbangkan. Nanti ada yang diistilahkan muwafaqah, ada yang diistilahkan musahahah, ada yang diistilahkan al-abdal tadi itu. Yang terakhir ini musafahah. Titik. Wa mimmalaniku setengah saking barang yusbihu kang nyerupani apa mahadat taksima ing pembagian menika alladzi kang li ahlil hadisi kaduwe ulama ahli hadis maksudnya. Di antara salah satu hal yang mirip dengan pembagian ahli hadis inggih menika taksimul qurra'i adalah pembagian piro-piro imam qiraah, pembagiannya imam-imam qiraah bagi teng nopo ahwalal isnadi ing piro-piro keadaane sanad ila qiraatin bagine ila qiraatin mari qiraah wa riwayatin lan riwayah wa tariqin lan jalur wajhin lan sisi. Jadi satu bacaan itu bisa begini bunyinya, misalkan contoh saja saya agak langsung Imam Hamzah As-Sirata misalkan atau ya Imam Hamzah misalkan As-Sirata itu qiraatu Hamzah, riwayatu Khalaf gitu, tariku siapa lagi, wa wajhu siapa lagi gitu. Jadi satu bacaan itu bacaannya Imam Hamzah, riwayatnya Imam Khalaf, jalurnya imam di bawahnya Khalaf lagi itu, terus wajahnya itu dari siapa gitu, wajah sisi. Jadi yang paling tinggi ada di qiraah. Jadi riwayah itu yang mendukung periwayatan qiraah, tariqin itu mendukung riwayat, wajhin itu mendukung tariq, begitu. Fal khilafu moko utawi perbedaan ingkana iku lamun ana apa khilaf li ahadil a'immati kadue salah satu saking imam as-sab'ati kang pitu awil asyrati utawi kang 10 aw nahwihim utawa saumpamane 10 berarti bisa 14 itu. Wattafaqat lan sampun mufakat alaihi ngatasi khilaf ar-riwayatu apa riwayat wa turukulan pira-pira jalur anhu saking niku al-khilaf fahuwa moko utawi mengkono khilaf qiraatun diarani qiraah. Jadi kalau ada perbedaan para imam yang 7 itu atau yang 10 atau yang lebih dari itu, terus riwayatnya tempuk, jalurnya tempuk, maka itu disebut qiraatun. Jadi perbedaan yang terjadi di antara imam sab'ah itu disebut qiraatun. Jika wa ingkana lan namun ono apa khilaf lirawi kadhe para perawi kadhe perawi anhu saking imam fariwayatun moko iku diarani riwayat. Jadi kalau perbedaannya terjadi di perawinya maka itu disebut riwayat. Au liman ba'dahu fanazilan atau liman utawa ono apa perbedaan liman kadhe wong ba'dahu sak sampunipun rawi fanazilan terus mengisor fatorikun moko diarani tarikun. Jadi gitu. Aula utawa tidak maksudnya aula atau tidak ala hadhi sifat ing atase gambaran niku mimma saking barang wa kang utawi mah rajiun niku balik ila takhirul qari maring pilihannya atau inisiatifnya si qari fihi ing dalem iku
khilaf wajhun moko iku diarani wajah. Jadi hanya istilah saja, sebenarnya sama-sama perbedaan. Jadi qiraah itu ya perbedaan, riwayat itu ya perbedaan, thariqun itu ya perbedaan, wajhun itu ya perbedaan gitu. Cuma istilahnya kalau pas baca ilmu qiraah di kitab-kitab tadi itu, maka jika perbedaannya itu terletak di imam-imam qori'nya, itu disebut qiraah. Jika perbedaannya terletak pada perawinya imam, maka disebut riwayat. Jika perbedaannya terletak pada orang di bawahnya perawi, statusnya, grade-nya di bawahnya, kok ada perbedaan, maka itu disebut jalurnya berbeda. Jalure sapa gitu. Aja kaya ngono jalure sapa, aku jalure sing iki. Kalau tidak berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan, tapi balik kepada qori'nya, jadi penyampainya, ndak di riwayat ndak berbeda, di qiraah tidak berbeda, di thariq tidak berbeda, sama semua itu. Jalurnya sudah benar, tapi kok beda, ada perbedaan lagi, maka itu disebut wajib. Jadi sisi gitu. Ar-rabi'un terusakan sing wau kan masih asalis ar-rabi' utawi kang nomor 4 bin aksamil uluwi saking pira-pira bagian luhure isnad. Nggih menika taqaddumu wafati syekhin disi ini wafate syekh angkori niki saking sahabat sebayani allati kan takhadan jupuk sapa allati an syekhi saking syekh fal akhidhu moko utawi wong kang jupuk masalan anit taji ibni maktumin saking Imam At-Taj ibni Maktum a'la iku luweh dhuwur minal akhid saking perawi kang jupuk an Abil Ma'ali saking Imam Abil Ma'ali ibni Labban wa anil Labbani lan saking Imam Ibni Labban iku a'la luweh luhur minal Burhani Asyami saking Imam Al-Burhan Asyami wa inistaroku lan lamuno wa inistaroku lan senajano podo atau sama-sama berserikat, maksudnya sama sapa wong telu niki wau di Taj Ibni Maktum Abil Ma'ali kalih Imam Al-Burhan Asyami ini podo fil akhdi ing dalam jubuk an Abi Hayyan saking Imam Abi Hayyan. Jadi meskipun 3 orang ini sama-sama mengambil riwayat dari Abi Hayyan, tetapi tetap yang At-Taj Ibni Maktum itu lebih tinggi daripada Abil Ma'ali. Alasannya litaqaddumi wafatil awwali, karena di ini mati sing pertama alasannya ingatasi sing kedua, wasani lan sing kedua alasannya sing ingatasi sing ketiga. Jadi karena yang pertama tadi itu At-Taj lebih duluan meninggal daripada Abil Ma'ali, daripada Abil Ma'ali Ibni Labban ini. Terus Ibni Labban lebih tinggi lagi daripada Al-Burhan Asyami, karena Ibni Labban lebih duluan meninggal daripada Al-Burhan Asyami. Karena kan begini, begitu Imam Abil Ma'ali, misalkan Imam At-Taj Al-Maktum, ada orang ambil dari Imam At-Taj Al-Maktum, ini jelas lebih tinggi daripada yang mengambil dari Abil Ma'ali, karena duluan meninggal gitu. Abil Ma'ali dari At-Taj Al-Maktum gitu, karena duluan meninggal. Itu dihitung lebih dahulu. Wafat artinya kan sempurna sebenarnya, maka itu bentuk penghargaan. Jadi sanad yang ada pada orang yang duluan purna itu jelas lebih tinggi, meskipun 3 orang ini sama-sama mengambil periwayatan dari Imam Abi Hayyan sama-sama, tapi karena duluan At-Taj Al-Maktum yang meninggal, kemudian dilanjutkan Abil Ma'ali yang meninggal, kemudian dilanjutkan dengan Al-Burhan Asyami yang meninggal, maka At-Taj Al-Maktum punya peringkat lebih tinggi gitu kira-kira. Sama-sama muridnya Abi Hayyan gitu. Ya alasannya mungkin dugaannya karena yang mati duluan biasanya lebih tua biasanya lebih. Al-khamisu tawi kang nomor gangsal, grade yang nomor gangsal nggih menika al-ulu luhure sanad bi mauti syekh, sebab pejahipun syekh guru
la ora ma'al difatin ing dalem sartane nulih ila amrin akhara maring perkara kang tidak dengan mempertimbangkan hal lain, hanya berdasarkan meninggalnya syekh. Sama dengan yang keempat itu kan taqaddum wafati syekh. Au syaikhin akhar atau syekh kang liya mata yakun kapan yakunu ono apa iku ulu. Jadi masih dipertanyakan kalau ada sanad yang luhur sebab kematian syekh itu kapan terjadinya. Qala ngendika maksudnya jawab ba'dul muhadditsin sapa sebagian ahli hadis yusafu dipun gambaraken atau disifati al isnadu apa pensanatan bil uluwi kelawan sifat luhur idza madha alaihi. Jadi ada kriterianya, orang kok syukur mati terus dia lebih luhur, tidak ada kriterianya. Itu idza madha alaihi sudah berlalu alaihi ing atase mauti syekh alaihi ing atase isnad bin mauti syekhi saking pejahipun syekh apa khamsuna sanatan 50 tahun. Jadi itu baru dihitung tinggi kalau sudah meninggalnya syekh itu 50 tahun yang lalu gitu. Saya dapatnya dari itu, baru luhur, baru bisa dianggap luhur ketika sudah berlalu 50 tahun. Sebelum masa itu tidak bisa karena tidak logis, masih ada. Misalkan saya ngaji di Kudus, terakhir saya ngaji kayak Jalil teman saya itu, ngaji ke Mbah Dim Yati Banten. Di sesudah khatam Tobari lalu ngaji lagi, tidak sampai khatam sudah Mbah Dim Yati Banten meninggal gitu. Jadi Jalil itu murid terakhir, gampangannya teman saya yang di Mojokerto itu murid terakhirnya Mbah Dim ketika dia mengaji tafsir Tobari. Kalau masih 3 hari yang lalu meninggal Mbah Dim, ya belum dihitung sana tertinggi Jalil itu gitu. Dia belum berstatus itu karena teman-temannya yang lain masih banyak yang duluan, lebih dulu daripada Jalil mengaji. Kalau sudah 50 tahun yang lalu terjadi, dan kemungkinan teman saya Jalil sekarang usianya sudah 70 tahun misalkan, nah itu baru dia pemilik sanad tertinggi itu. Kira-kira begitu, karena dimungkinkan senior-seniornya Jalil juga meninggal semua sudah gitu. Jadi terhitung sanad tertinggi itu 50 tahun minim. Wa qala Ibnu Mandah lan sampun ngendika sapa Imam Ibnu Mandah salasuna enten ana sing ngomong 30 tahun. Pas sampai 50 lah kakek. Fa'ala hadza muka ing atas menika, atas dasar inilah al akhdhu an ashabil jazari alid utawi mendet sanad an ashabil jazari saking sahabat-sahabatnya Imam Al-Jazari alid iku luwih luhur min sanati salatin wa sittina wa thamani mi'atin saking tahun 800 swidak telu. Li anna Ibn Al-Jazari akhiru man kana sanaduhu aliyah. Li anna Ibn Al-Jazari krana sak temene Imam Ibn Al-Jazari iku akhiru man adalah orang terakhir kana kang ana sanaduhu apa sanad man aliyan iku luhur Imam Al-Jazari. Asyatibi di bawahnya ini ya. Imam Al-Jazari yang lebih luhur. Wa madhalan sampun berlalu alaihi ing atase Imam Al-Jazari hina idzin kala nika min mautihi saking wafatipun Imam Al-Jazari salasuna sanatan apa 30 tahun. Ini kriteria kedua, kalau pakai yang 50 ya belum berarti. Kalau pakai 30 Imam Al-Jazari yang meninggal apa yang luhur sanad. Jadi fahadha maka utawi pembahasan menika mangke menika pembahasan harrar tu ingkang sampun mentahrir sapa ingsun. Mentahrir itu yang mengedit, mentasheh, mengklarifikasi. Sapa ingsun hu ing iku mambing qawaidil hadis saking
kaidah-kaidah ilmu hadis. Wa kharrajtu lan sampun mentakhrij kula jare Imam Asy'uti alaihi ngatasi ma qawaidal qiraati ing pira-pira kaidah wacane Al-Qur'an qiraah sapa bisa syarah juga. Walam usbak lan durung tau didisik sapa ingsun ilaihi maring niku didisik belum pernah gitu loh saya. Walam usbak lan ora didisik ingsun ilaihi maring niki maksudnya saya belum pernah melakukan baru kali ini. Walillahi lan iku ha ya Allah alhamdu utawi puji wal minnatu lan karunia. Wa idza arafta al-ulu wa bi aksami arafta an-nuzula fa innahu diddu. Wa idza arafta lan arikarane ngerti sapa panjenengan al-ulu wa keluhuran sanad bi aksami kelawan bagian-bagian sanad arafta moko bakal ngertos panjenengan an-nuzula ing sanad kang isor. Fa innahu karena saat temen nuzul ikut itu waliane ulu waliane sing luhur itu. Jadi Asy'uti bahasa menyampaikannya ini itu tidak seperti bahasa saya yang nerangkan tadi itu. Jadi langsung saya perbandingkan antaranya. Oh, saya sebut bahwa yang Al-Jazari lebih tinggi daripada As-Satibi sehingga ada kesan As-Satibi ini rendah. Asy'uti tidak, karena mungkin pakai akhlak sudah ditata begini sudah. Kalau sudah tahu yang lebih tinggi berarti yang ada di bawahnya itu rendah otomatis gitu saja. Tapi Asy'uti tetap menggelarinya sebagai aliyah, sebagai sanad yang luhur jika diperbandingkan dengan yang lebih rendah gitu. Yang lebih rendah lagi, yang paling rendah pun ini pun bisa menjadi posisi tinggi jika diperbandingkan dengan yang bawahnya. Jadi beda kalau saya yang ngomong ya, tidak ngomong yang ini yang rendah, ini yang tinggi. Kalau Asy'uti kan menyampaikannya itu seolah-olah derajatnya sanad itu tinggi semua gitu daripada yang sekarang. Itu. Jadi ya namanya tinggi rendah ya, kalau yang tinggi begitu ada di bawahnya. Kalau ada bawahnya ya yang tinggi jadi tinggi. Yang di bawah itu kalau ada yang di bawahnya lagi maka yang di bawah itu menjadi tinggi gitu. Jadi kira-kira begitulah. Wa haitsu dzumman nuzulu fa huwa ma'lam yanjabir bi qauli rijali a'lama au ahfaza au atqana ajalla au asyara au arwa. Wa haitsu dzumman nuzul wa haitsu lan ing dalem sekirane dzumman den cacat an-nuzulu apa syarat kang misal fahuwa moko utawi an-nuzul ma inggih menika nuzul sanad kang isor lam yanjabir ingkang boten tertutupi apa mah, maksudnya tidak lengkap, tidak terlengkapi apa mah bikauni rijali kelawan onone biro-biro prawine ma iku a'lama luweh ngalim au ahfadz luweh hafid au atqana atau luweh mutkin luweh kuat apalane au ajalla utawa luwih mulya utawa au asyhara utawa luwih terkenal au awra utawa luwih wara luwih hati-hati. Jadi diarani bisa saja berstatus tercela jika terlalu rendah, sehingga periwayatan itu menjadi kurang kredibel gitu ya, akibat perawinya itu tidak termasuk orang yang lebih alim, lebih hafid, lebih mungkin bacaan, lebih mulia posisinya, lebih terkenal atau lebih barok. Jadi ya paling tidak ini hubungannya sama adab itu ya, adab ta'allum, adab belajar. Jadi minimal menganggap orang yang ngajari kita itu ya lebih, kalau yang ngajari kita nilai sebagai tidak lebih dari kita, wah, gimana kan tidak sip itu mungkin yang jadi hubungannya sama akhlak. Begitu saya berguru kepada guru saya, otomatis aibnya tertutup dari saya berguru ke Cak Nun, ya jelas Nun
lebih semua dari saya. Apa yang saya kurang, Cak Nun lebih, jelas begitu. Itu sudah menjadi kewajaran, kira-kira gitu. Amma idza kana kadzalika, amma angin pestine. Kok angin pestine, amma anapun idza kana arikalane ana apa sanad kadzalika iku kaya dene mengkono, atau idza kana arikalane ana apa kahan kadzalika kaya dene mengkono. Jika keadaannya seperti itu, artinya sanad yang kita dapat itu dari orang yang kita tahu bahwa dia lebih dari kita. Itu saja udah cukup, tidak usah sampai cari ke mana-mana. Falaisa moko ora ono apa keadaan kados mekaten iku bimadmumin iku den celah wala mafdulin an boten den utamakno. Jadi intinya ya tidak berstatus jelek, ya tidak berstatus baik, biasa saja. Yang jelas kita sudah ngaji terus alhamdulillah. Itu pokoknya kita sudah tahu, pernah ngaji sama orang, sama guru kita yang jelas itu guru kita, dari guru kita udah cukup. Jadi di zaman ini itu kalau saya sikapnya ya kadang-kadang kan bikin was-was. Ada orang begitu inginnya mendapatkan sanad Al-Quran, sehingga kalau tidak punya sanad tidak mau ngajar, ini kan repot ya. Sudah, Al-Quran yang kita baca itu sudah bersanad, asalkan kita ngaji itu sudah sah, sudah menjadi orang Islam, itu sudah sah. Artinya derajat mempelajari sanad itu, mendapatkan sanad itu, dan itu bisa ditolerir kalau kepentingannya. Ada banyak jenis orang yang entah karena apa sebenarnya alim, perkaranya itu hanya sanad. Dia alim alfiah, disuruh ngajar nggak mau, alasannya nggak punya sanad. Jadi kan aneh. Lah sing salah iki opo gitu. Saya kira tidak ada salahnya untuk itu. Jadi pokoknya kita tahu huruf alif itu ya alif, yang kita ajar belum tahu alif ya sudah kita ajari yang belum tahu alif itu alif. Tidak usah memperkarakan sanad. Karena alasan inilah mungkin saya memaknai tolaba ulul isnadi sunnatun tadi itu sebagai sunnah yang mentradisi. Umumnya iki piye? Mela umumnya ngono kuwi wis apik. Umumnya yang terjadi karena uruf itu kan ma'ruf itu, dan tidak mungkin orang bersepakat terhadap hal buruk itu sangat jauh, kecuali komunitas-komunitas tertentu mungkin yang menyepakati hal buruk sebagai hal baik gitu. Saya kira tidak ada yang sudah jadi urufnya itu ya baik sudah. Kalau mau cari sanadnya ya tinggal merujuk saja ke kitab-kitab yang sudah disebutkan oleh Asy'uti tadi itu. Tapi tetap kalau kita memaknai i'lam anna talaba ulul isnadi sunnatun itu sebagai tradisi yang tidak seperti saya sampaikan tadi, ya kita kan tidak mungkin mendapatkan posisi tertinggi, sanad tertinggi itu kan tidak mungkin sudah, karena masanya sudah berakhir. Kecuali kalau yang dimaksud begini, misalkan saya pribadi contoh ngaji di Nurul Jadid, nah, sama guru saya dikasih tahu bahwa dia mengaji Al-Quran itu dari Mbah Munir teng Punti, teng Kudus. Saya datang ke Kudus cari Mbah Munir, ada, saya ngaji Mbah Munir. Habis Mbah Munir ngaji ke siapa? Mbah Munir salah satu letting sama kakaknya Mbah Hafid, saya ngaji Mbah Hafid. Nah, Mbah Hafid dari siapa? Mbah Hafid dari abahnya.
abahnya beliau. Siapa? Mbah Hisam. Mbah Hisam masih ada, sudah tidak ada. Nah itu gimana itu? Kan sulit sudah itu. Dari Mbah Hisam ngaji ke siapa? Ngaji ke Mbah Harwani. Mbah Harwani ngaji ke siapa? Ngaji ke Mbah Munawir. Wah, kalau saya mau menaikkan grade sanad saya harus cari muridnya Mbah Harwani, muridnya Mbah Munawir yang masih hidup, yang pernah ngaji Quran sampai tutup. Nah, saya datang ke sana, itu mungkin masih bisa. Kalau ingin naik lagi ya cari yang gurunya Mbah Munawir itu siapa, misalkan gurunya Mbah Munawir Syekh Sa'ad Antar, ada di mana? Ada di sana. Udah ada sudah. Muridnya Syekh Sa'ad Antar itu ada ndak ya? Cari, ternyata ada. Kita kunjungi ngaji di sana. Jadi baru kalau sudah tutup ibu kabeh meraih sanad paling tinggi. Sebisa yang saya lakukan, saya baru mau ngajar Quran. Waduh, ini namanya tidak membatasi nasrul ilmi. Kewajiban nasrul ilmi itu lebih diutamakan daripada sanad. Gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ungkapannya itu ngaji tepak tajwid itu tepak itu mungkin lebih diutamakan daripada memburu sanad. Sanad ya sebisanya saja, kita dari guru kita sudah cukup. Oke, kira-kira ngoten iki. Terima kasih, matur nuwun jenenge. Muga-muga lancar kabeh. Lancar rezekine, sehat awake, sehat keluargane, sehat anak putune, manfaat ilmune wis kabehane lah. Muga-muga Gusti Allah kersa nyawang kula lan sampeyan kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-naw'u tsani والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون والله أعلم بالصواب. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati ya rabbi matti'ani bisirri hurufihi ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن